Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar birokrasi. Ya, ini saya mulai dari diskusi tentang bagaimana citra birokrasi di negara kita. Saya mengutip beberapa berita yang berkaitan dengan citra birokrasi di negara kita. Yang pertama, ada berita yang mengatakan bahwa Jokowi, presiden kita, geram karena birokrasi ruwet dan membuat investasi mandek. Ada juga berita yang menjelaskan bahwa presiden kita juga mengatakan birokrasi terjebak aturan menyulitkan yang dibuat sendiri. Ada juga artikel yang cukup lama, 2011, yang mengatakan birokrasi di Indonesia makin brengsek. Ya, inilah citra birokrasi di negara kita. Oleh karena itu, saya juga menghendaki kalian semua untuk membuka channel YouTube ini dari Kompas TV yang memuat berita tentang bagaimana geramnya presiden kita terhadap birokrasi yang bikin ruwet. Beliau menyampaikan stop bikin perda. Apa isinya? Silahkan disimak. Kemudian kita diskusikan di ruang kuliah kita. Kemudian berikutnya adalah tentang konsep birokrasi. Pengertiannya, birokrasi itu apa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah yang berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Ya, jadi kata kuncinya adalah ada pegawai pemerintah, hierarki, dan jenjang jabatan. Atau juga disebut sebagai cara bekerja atau susunan pekerjaan yang banyak lika-likunya. Banyak liku-likunya karena menurut tata aturan, adat, dan lain sebagainya. Kemudian dari Wikipedia, birokrasi itu berasal dari dua kata, yaitu bureo berarti meja dan krasen berarti kekuasaan. Sehingga disingkat menjadi birokrasi. Kalau diterjemahkan menjadi kekuasaan yang berada pada orang-orang yang di belakang meja. Atau lebih panjang adalah suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, di mana lebih banyak yang berada di tingkat bawah daripada tingkat atas. Atau birokrasi adalah sistem organisasi yang biasa ditemui pada instansi yang bersifat administratif maupun militer. Inilah birokrasi. Ya, catat karena nanti akan kita diskusikan. Setiap definisi itu mempunyai kata kunci. Ya, silakan kata kuncinya mungkin akan ditanyakan pada diskusi kita. Ya. Nah, ini beberapa pengertian dari para pakar yang sudah sangat lama mengkaji birokrasi. Yang pertama dari Max Weber. Ya, Max Weber, seorang sosiolog, itu mengatakan bahwa birokrasi adalah bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Atau suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Kemudian dari Fitz, Monstein, dan Marx, juga sebelah kanan itu dari Peter Blow dan Charles Babbage, itu sama-sama mengatakan intinya sama, yaitu birokrasi adalah suatu tipe organisasi. Jadi birokrasi adalah satu tipe organisasi. Kalau Monstein dan Monstein Marx itu tipe organisasi yang digunakan oleh pemerintah modern melakukan tugas-tugas yang bersifat spesialis. Kalau Peter Blow dan Charles Babbage mengatakan tipe organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai
tugas-tugas administratif yang besar dan seterusnya. Kemudian ada yang definisi dari Hegel dan Karl Marx, ya, itu mengatakan birokrasi adalah instrumen untuk melakukan pembebasan dan perubahan sosial. Nah, ini pasti dilatar belakangi oleh setting alamiah waktu itu. Latar belakang sejarahnya ada. Karena birokrasi itu muncul untuk membatasi kekuasaan raja yang mutlak. Silahkan browsing di internet, pasti ada yang seperti ini. Saya hanya memancing saja. Oke, berikutnya adalah tentang karakteristik birokrasi menurut Weber. Nah, ini juga silahkan disimak ya. Langsung aja tonton videonya di channel YouTube ini. Satu channel yang sangat menarik, kalau nggak salah dari Alan atau siapa namanya, yang menjelaskan tentang Weber's Bureaucratic Management. Nah, ini saya kutip sedikit di sini. Silahkan disimak lebih jauh dengan bahasa aslinya. Ya. Jadi birokrasi ya itu dikatakan sebagai exercise of control on the basis of knowledge. Jadi birokrasi itu boleh dikatakan sebagai exercise. Exercise itu sarana juga bisa, sebagai jembatan atau alat untuk mengontrol yang berbasis pengetahuan. Birokrasi juga bisa diarahkan untuk giving exact rules or prosedur. Jadi menyediakan, memberikan aturan yang jelas, exact rule atau prosedur. Prosedur untuk apa? How you should do, ya. Untuk bagaimana, seperti apa, on how you should do something. Bagaimana Anda itu nanti akan berbuat. Itu harus sesuai dengan peraturan yang jelas, kemudian prosedur yang jelas juga. Ya. Kemudian birokrasi juga dikatakan sebagai managing based on rational legal authority. Jadi bagaimana mengelola organisasi, ya birokrasi itu bagaimana mengelola satu organisasi berdasarkan pada rational legal authority. Nah, ini tidak saya jelaskan, silakan Anda cari apa maksudnya, nanti akan saya tanyakan dan diskusikan di kelas. Kalau birokrasi itu menerapkan rasional legal authority, maka birokrasi akan menjadi efektif. Ya. Organisasi more effective than managing based on subjective criteria. Nah, ini apa maksudnya? Silahkan Anda pahami, kita diskusikan di kelas. Kemudian karakteristik dari birokrasi ada 6. Ya, ini terkenal sekali. Ya, Anda sebagai mahasiswa dan nanti lulusan administrasi publik harus hafal betul karakteristik dari birokrasi ini. Yang pertama adalah division of labor. Satu organisasi ya yang menganut paham birokrasi seperti ini harus membagi job ya menjadi satu divisi-divisi ya, dividing job into smaller set of tasks. Jadi pekerjaan itu dibagi-bagi yang lebih kecil. Kemudian manajerial hierarki ya, pasti sistem birokrasi itu menghendaki birokrasi dari atas ke bawah. Struktur organisasi pasti berjenjang. Ya. Dengan hierarki, rantai komando dari atas ke bawah itu akan jelas. Kemudian formal selection ya, birokrasi ya, orang memasuki dunia birokrasi pasti melalui seleksi. Dan seleksinya formal. Yang pertama adalah seleksi bagaimana menjadi member of birokrasi. Itu seleksinya formal. Kemudian menjadi pejabat dalam birokrasi. Itu seleksinya pasti normal. Silahkan Anda kalau punya contoh atau apa, ya nanti kita diskusikan di kelas. Kemudian yang keempat, career orientation. Birokrasi itu harus memberikan career track kepada para member birokrasi. Saya kalau bergabung di organisasi itu, nanti karirnya seperti apa? Puncak karir sebagai apa? Dan syarat-syarat mencapai karir itu seperti apa? Nah, itu career orientation. Kemudian formal rules. Ya. Dalam birokrasi itu harus ada aturan yang formal. Ya. Rules itu bisa dalam bentuk
kebijakan yang harus di written down. Apa itu written down? Written down adalah tertulis. Ya. Peraturan-peraturan yang ada di dalam birokrasi itu harus tertulis. Kemudian impersonality. Ya. Cara memahami gampangnya impersonality seperti ini. Personal adalah pribadi seseorang. Kalau impersonal berarti tidak berdasarkan pribadi, tidak berdasarkan individu. Artinya pengambilan keputusan di dalam organisasi yang disebut birokrasi itu tidak boleh mempertimbangkan aspek personal, tidak boleh mempertimbangkan aspek individu. Semua keputusan harus sama untuk setiap individu. Nah, itulah apa 6 kriteria dari birokrasi yang harus benar-benar Anda pahami. Berikutnya adalah peran birokrasi dalam pemerintah modern. Ini menurut Roskin, ya. Ini tidak saya jelaskan contoh-contohnya, justru tugas Anda mencari contoh, nanti kita diskusi. Yang pertama, administrasi. Peran administrasi pemerintahan modern mencakup kegiatan atau aktivitas administrasi, pelayanan, perizinan, serta mengelola informasi. Contohnya hanya satu ini. Misalnya Dinas Kependudukan mengelola data penduduk. Ya, silahkan nanti Anda mengeksplor peran birokrasi kaitannya dengan administrasi apa saja selain kependudukan. Ya, kita diskusikan di kelas. Mudah-mudahan yang bisa jawab nanti mendapatkan poin. Kedua, peran yang kedua adalah pelayanan. Sebagai pelayanan masyarakat atau kelompok tertentu. Ini contoh satu, misalnya Badan Penanggulangan Bencana, Badan Meteorologi dan Geofisika, ya, itu menyediakan pelayanan langsung kalau ada bencana. Ya, BPBD umpamanya, kemudian Badan Meteorologi itu pelayanan langsung. Kemudian pengaturan regulasi. Peran birokrasi membuat menetapkan aturan untuk melaksanakan undang-undang. Silahkan dieksplor, ya. Contohnya undang-undang apa, ya. Itu nanti kita diskusikan di kelas. Kemudian sebagai pengumpul informasi, information gathering, yaitu menyiapkan data yang berhubungan dengan formasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Nah, ini contohnya apa? Nah, ini kalau Anda bisa jawab, maka akan dicatat sebagai poin karena kelas kita ada yang mencatat, ya, minute of meeting ya namanya, atau notulen, mencatat notulen siapa yang menjawab, siapa yang bertanya nantinya. Ya. Kemudian ada juga peran birokrasi menurut Andrew Haywood. Hampir sama, yaitu melaksanakan administrasi, atau yang berbeda ini nasihat kebijakan. Ya, silahkan Anda eksplor contoh peran birokrasi memberikan nasihat kebijakan itu apa? Atau mengartikulasikan kepentingan. Berarti harus dimulai dulu. Artikulasi kepentingan itu apa? Nah, birokrasi perannya sebagai apa? Ayo kita diskusikan. Kemudian peran birokrasi sebagai dalam hal stabilitas politik. Ya, penting sekali ini. Kalau birokrasi tidak bisa menstabilkan politik, negara akan kacau. Contohnya apa? Kasus apa? Mari kita diskusikan. Saya kira demikian. Ini namanya pemantik, ya. Namanya pemantik diskusi, ya. Ini namanya pemantik diskusi. Berikutnya adalah yang nanti akan diskusi lebih jauh di kelas. Silakan dipahami slide ini, kemudian dua video itu, sehingga kita nanti insya Allah diskusinya akan lebih hidup lagi. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.